Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, gimana kabarnya hari ini? Semoga happy ya, semoga bahagia. Dan saya sih mengharapkannya Anda sore hari ini sangat-sangat sehat dan juga luar biasa. Karena seperti biasa ada talkshow spesial, talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman Enzim Antioksidan. Wow, selama 1 jam ke depan ini saya akan menemani Anda sampai jam 4 sore nanti. Yang pasti nggak sendirian ya. Walaupun saya masih sendiri di sini sedang menunggu Pak Nyoto ya, mungkin lagi dalam perjalanan. Agak sedikit macet memang kota Jakarta, bikin stres ya. Tapi saya harap Anda hari ini nggak stres ya. Kalau stres nanti darah tingginya naik, terus nggak bisa melakukan segala aktivitas yang Anda inginkan, kan repot banget. Makanya wajib nih Anda harus mendengarkan talk show ini sampai selesai. Dan hari ini pembahasan kita adalah hipertensi. Apakah itu hipertensi? Ini sedikit yang saya tahu ya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 atau mungkin juga lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh kita, hingga bisa mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan juga gagal jantung. Nah, untuk lebih tahunya lagi atau lebih jelasnya lagi definisi dari hipertensi, mungkin nanti kita akan ngobrol sama Pak Nyoto sambil menunggu dia datang ya. Dan untuk Anda yang mau gabung, mau tanya-tanya seputar hipertensi atau mungkin juga mau tanya-tanya seputar Ziman, boleh banget loh ya. WhatsApp saya biar saya nggak kesepian ya. Tetap genit ya sore-sore ya. Jangan dimatiin loh ya. WhatsApp saya di 081511103103 081511103103. Anda bisa sebutkan nama Anda, kemudian alamat Anda di mana, keluhannya apa, kalau bisa sih usianya berapa. Jadi biar lebih jelas gitu ya. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda di mana, kemudian usianya berapa, keluhannya apa. Ingat ya, hari ini selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar hipertensi. Yang mungkin saat ini sedang Anda alami adalah tekanan darah tinggi. Pengen tahu lebih jelasnya seperti apa, bagaimana gejalanya, atau mungkin juga penyebabnya seperti apa. Saya pun juga demikian, pengen tahu gitu ya. Kalau orang bilangnya saya happy, orang bilangnya saya tuh selalu bahagia, terlihatnya ceria, tapi kan nggak tahu dalamnya ya. Mungkin lagi mikirin utang, cicilan ya, cicilan rumah, apartemen, mobil 5. Aduh repot banget, jadi stres. Ya, stresnya jadinya tinggi deh tekanan darahnya. Ya udah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Sekali lagi WhatsApp-nya saya tunggu di 081511103103 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, kemudian pertanyaannya apa. Dan nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun. Dan kali ini saya nggak sendirian ya. Saya sudah ditemani oleh Pak Nyoto. Coba ceritakan kenapa sampai telat, pasti macetnya luar biasa ini ya. Waduh, pertama macetnya luar biasa. Bisa dekatan dikit Pak. Oh, lebih dekat. Iya, lagi biar ya. lebih cucok gitu Iya. suaranya. Kan suara Bapak menggelegar. Iya. Waduh, ini salah satu penyebab hipertensi Iya, loh, itu Sasa. dia. Karena stres. Stres karena kemacetan kota Jakarta Iya. gitu ya. Jadi kalau orang sering stres itu otomatis tekanan darahnya cenderung naik. Ya kan? Tadi saya juga sudah sampaikan kalau hipertensi menurut teori gembel saya gitu ya. Iya, gembiologi. Iya. Itu merupakan tekanan darah tinggi. Tapi kalau secara harfiahnya, secara definisi yang jelas gitu, menurut Pak Nyoto tuh seperti apa sih hipertensi? Jadi gini, yang namanya jantung kita kan memompa darah ya. Jantung kita saat dia memompa ada saatnya berhenti. Saat dia memompa tekanannya tinggi, sebut tekanan sistolik. Ya. Saat jantung kita istirahat dia diastolik. Jadi dia sesuai irama jantung yang namanya tekanan darah. Jadi dia
kembang kempis seperti sesuai irama jantung. Oke. Waktu saat mengembang, tekanan sistolik, saat dia mengempis, tekanan diastolik gitu ya. Oke. Nah, cuma tekanan itu saat jantung kita memompa, kalau kita pembuluh darahnya itu masih lentur, otomatis tekanannya bagus, normal. Cuma kalau pembuluh darah kita sudah mengeras, bahasa kerennya itu arteriosklerosis, otomatis tekanan darah kita cenderung tinggi. Oke. Kemudian ada lagi penyebab kontriksi pembuluh darah. Salah satunya yang tadi. Saat saya stres, Iya. otomatis saya punya hormon adrenalin dipompa, akibatnya pembuluh darah saya kontriksi atau mengerut gitu ya. Tekanan saya jadi naik deh. Iya deh. Kayaknya itu hampir semua dialami sama orang-orang yang Zaman sekarang sekarang ya, yang Aduh. mobilitasnya tuh tinggi banget, stresnya luar Apa biasa. mestinya tadi saya pasrah aja ya tadinya Jangan telat. dong Pak, nanti saya sama siapa, nanti saya sendirian sedih loh. Iya. Jadi kalau kita punya tekanan darah kita ya sudah lebih dari tekanan kita lebih dari 130, tekanan atas atau sistoliknya 80 mg per desiliter, tekanan Hg-nya tekanan 80 itu, otomatis kita diasumsikan kena penyakit tekanan darah tinggi atau disebut hipertensi. Ukurannya Hg ya, karena kan pakai alat yang ada higragriumnya gitu ya. Oke. Terus bagaimana kita bisa tahu gitu kalau kita terkena hipertensi atau mungkin gejala-gejala hipertensi? Harus tensi gitu ya Pak, salah satunya tensi. Tapi kalau secara fisik gimana kita bisa tahu? Ini dia masalahnya, banyak orang terkena penyakit hipertensi, gejalanya tidak dirasakan. Oh, gitu ya. oke. Mungkin sering sakit kepala salah satunya, terus pundak kaku, leher juga tegang, ya kan. Jadi setelah dicek, tekanan darahnya sudah tinggi. Nah, jadi yang paling bagus adalah kita sering cek parameter kesehatan, cek tekanan darah kita berapa. Kemudian kalau sekaligus ya sekali tekanan darah ya cek kadar kolesterol, kadar asam urat, kadar gula darah. Nah, setelah kita tahu parameternya sudah tidak normal, mulailah kita rubah pola hidup kita menuju yang sehat, gitu ya. Dan kalau memang ada intervensi medis yang mesti dikonsumsi, ya jangan nggak minum obat. Harus harus ya. gitu. Jadi yang paling penting itu kita harus punya parameter kualitas tekanan darah kita senormal mungkin. Oke, kalau normalnya itu berapa sih Pak tekanan darah kita tuh? Ya normalnya itu kalau bisa 120 per 80 mm higragrium. Oke. Tapi repot ya, Oh, 120 per 80 aja deh. Ya. Jadi tekanan atasnya 120, tekanan bawahnya 80 gitu ya. Oke. Lalu kalau dia meningkat ya berkisar antara 120 ke hampir 130, ya terus 80-nya ke 90 itu sudah medium. Ya, kemudian kalau meningkat lagi 130 ke atas itu udah tingkat 1. 130 90 ke atas, kalau sudah 140 per 90, wah itu udah tingkat 2. Wow, tinggi banget ya. Iya, masalahnya kalau tekanan darah kita tinggi itu kan dia memompa seluruh tubuh ya. Yes. Ada satu organ tubuh kita yang fungsinya memfilter semua darah agar bersih, namanya ginjal. Nah, ginjal itu tekanannya mesti normal agar filternya tidak terganggu. Tapi begitu filternya tekanan tinggi, karena tekanan darah kita tinggi, otomatis filter ginjal lama-lama rusak. Akibatnya kita punya parameter ginjalnya rusak karena tidak bisa lagi memfilter misalnya urium, kreatinin, albumin dan sebagainya. Kita mau kena penyakit kedua akibat dari penyakit pertama tadi. Jadi penyakit hipertensi, penyakit primer, penyakit gagal ginjalnya, penyakit sekunder. Oke. Tapi kalau sudah hipertensinya tinggi, sudah di atas 140, kira-kira bisa nggak sih normal kembali? Apakah butuh waktu yang lama atau mungkin juga dengan gaya hidup dirubah itu akan bisa normal? Nah, jadi yang paling penting kalau kita sudah indikasi tekanan darah kita hipertensi ya, baik hipertensi tingkat 1, tingkat 2, prahipertensi, sebaiknya kita sudah rubah pola makan. Karena Dari kan awal ya kita mesti harusnya. lacak dong, kenapa saya punya kena hipertensi nih? Apa karena saya keranjingan merokok? Itu kan salah satu asumsi ya kan. Kalau merokok juga nggak bagus kalau jangka panjangnya jadi hipertensi. Atau pola makan kita high kolesterol gitu kan. Contohnya banyaknya makan gorengan, telur, emping, kepiting, udang, kerang-kerangan, kacang-kacangan, susu, santan, minyak-minyakan berkepanjangan. Lama-lama pembuluh darah kita menjadi kotor karena banyak plak bubur lemak dan menjadi mengeras. Akibatnya tekanan darah kita tinggi.
Nah, kita mesti rubah dulu dong pola makan kita. Dan yang paling penting juga pola pikir kita. Betul. Ya kan? Stres saja tiap hari, ya kan, mikirin utang. Utang jangan dipikirin tapi dibayar. Iya, dibayar. Betul. Tapi siapa-siapa aja Pak yang berpotensi terkena hipertensi. Oke. Apakah di usia dini pun juga itu bisa berpotensi terkena hipertensi? Tapi jawabnya nanti. Oh, nanti ya Oke, nanti jawabannya. dong. Oke deh. Sabar ya. Siap. Untuk Anda yang mau gabung barengan kita berdua di sini boleh banget loh ya sampai jam 4 sore nanti. Yang mau konsultasi sama Pak Nyoto silakan kirimkan WhatsApp-nya di 081 511 103 103 081 511 103 103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usia Anda berapa, kemudian pertanyaannya apa. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Tadi sebelum break saya tanya sama Pak Nyoto, siapa-siapa aja sih yang berpotensi terkena hipertensi? Apakah di usia dini anak-anak milenial sekarang tuh gampang banget terkena hipertensi? Hipertensi. Ya memang rata-rata semakin usia kita tambah gitu ya, makin menua, tensi darah kita cenderung naik. Oke. Gitu ya. Jadi kalau udah lanjut usia, tensi darahnya cenderung di atas normal, ya masih dikategorikan wajar. Cuma kalau masih muda, kita sudah tekanan darahnya tinggi, nah itu baru tidak wajar ya. Jadi mereka yang punya genetis hipertensi juga, itu juga rata-rata juga turunannya jadi hipertensi. Oh, Jadi ada yang tekanan darahnya bisa 180 per 110. waduh tinggi banget Tapi masih Pak. kayak orang normal. Ternyata genetisnya memang dia tensi darahnya tinggi gitu. Oke. Ya. Kemudian kalau kita usia menua juga cenderung tensi darah kita meningkat. Kemudian mereka yang kecanduan merokok, kecanduan alkohol, kecanduan obat-obatan tanda kutip ya. Narkoba misalnya gitu ya. Bisa juga menjadi faktor risiko hipertensi tinggi Oke. ya. Kemudian jarang olahraga ya. Kerjanya nonton TV, Nonton aja, TV, nggak duduk, olahraga, makan, terus gitu kan, main main bola game. juga sih, tapi Iya, pakai pakai gadget. aplikasi, gadget gitu ya. Itu bisa terasumsi bisa terkena hipertensi ya. Kemudian mereka yang ada masalah obesity, kegemukan, Kegemukan, gitu ya, itu juga punya otomatis ya. faktor risiko hipertensi seperti itu ya. Jadi cepet-cepet deh kita harus rajin cek tekanan darah kita normal atau tidak. Kalau bisa di bawah kalau bisa normal ya, antara 120 per 80 mililiter per higradrium 120 per 80 itu terhitung normal. Apakah tergantung dari usia kita juga Pak? Kalau misalkan usia saya kan 17 tahun ya Pak. Iya. 17 Diskonnya banyak banget. Banyak banget. Jangan bilang-bilang. Terus ketika saya tensi ternyata 120 termasuk normal atau mungkin wah ini ketinggian nih di usia segini Normal nih dong. gitu. Oh normal ya. Kalau kerendahan namanya hipotensi. Oh iya, darah rendah ya. Oke. Jadi yang namanya kesehatan itu mesti balance. Kerendahan nggak boleh, ketinggian nggak boleh. Jadi harus seimbang. Seimbang. Kalau iya tadi Pak Nyoto juga bilang obesitas pun juga bisa mempengaruhi hipertensi. Jadi berat badan pun juga mempengaruhi. Ya mungkin gitu. karena stres kali, Iya. kapan turunnya. Jadi stres makan terus jadi ini deh. Iya. Jadi Nah, hipertensi. kalau orang yang sudah divonis hipertensi, hindari konsumsi yang mengandung garam. Garam, oke. Atau disebut natrium atau sodium. Karena sifat garam itu adalah dia mengikat air di dalam sel. Jadi kalau kita minum 1 liter kok nggak kepingin kencing karena diikat sama natrium atau garam. Jadi akibatnya pembuluh darah kita itu karena banyak cairan, dia tekanan darahnya menjadi tinggi. Oke. Nah, lawan dari natrium atau sodium adalah kalium atau potasium. Sodium sama natrium sama ya, sama-sama garam, itu bahasa kerennya aja. Kalau kalium sama potasium sama, itu juga bahasa kerennya. Jadi lawannya, jadi kalau kita udah tekanan darah kita tinggi ya konsumsi buah-buahan yang mengandung kalium tinggi, semangka, Melon. pisang, melon Oke. gitu ya. Kalau herbalnya ya seledri di jus gitu ya, belimbing wuluh. Ya, Asem. belimbing biasa juga sama. Itu kaliumnya tinggi. Jadi dia mengeluarkan cairan dari sel sehingga kita gampang buang air kecil. Membuangnya ya, detox Akibatnya ya. tekanan darah kita menjadi normal. Oke. Seperti itu. Oke. Cuma ada lagi nih bagi sahabat pemirsa yang ingin berusaha menurunkan tekanan darahnya normal dengan cara konsumsi yang lebih praktis. Apa tuh Pak?
konsumsi enzim antioksidan. Enzim antioksidan. Disingkat iya sih. Ziman. Oke, Ziman. Nah, Ziman itu kan kandungannya diantaranya Morinda citrifolia fructus, buah mengkudu. Nah, dia punya sifat kaliumnya membantu untuk mengeluarkan cairan ke dalam, ditarik dari sel, akibatnya kita mudah berkemih, akibatnya tekanan darah kita cenderung turun karena mengandung kalium. Kemudian mengandung gotukola. Oke, apa tuh Pak bahasa Indonesianya? Itu pegagan. Pegagan, daun pegagan. Iya. Oke, saya pernah tanam daun pegagan. Nah, dia mampu meningkatkan reduksi stres, ya. Termasuk di dalamnya ada kulit manggis juga, Oke. ya. Dia mampu membantu menormalkan tekanan darah juga. Kemudian di antaranya juga mengandung kayu manis, ya. Dia juga sama menurunkan stres tubuh kita. Jadi kalau dia itu stres, tekanan darahnya tinggi, begitu konsumsi sesuatu yang membuat dia relaksasi, otomatis tekanan darahnya cenderung turun. Jadi konsumsi Ziman bagi mereka yang sudah punya tekanan darahnya tidak terkontrol, hipertensi gitu ya, konsumsi rutin aja 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam, ya. Jadi sehari 4 kali, 4 kali 5 tetes. 5 tetes, Gitu. ya. Dan kalau sudah kronis, udah biasa konsumsi obat medis, jangan berhenti obat medis kalau belum menuju ke arah Normal. Kalau sudah normal ya boleh dosisnya dikurangi. Seperti Oke. itu. Mungkin kalau disuruh ngejus mengkudu kan, aduh rasanya kan gak enak banget ya Pak ya. Betul. Apalagi kalau misalnya ngejus belimbing, kayak belimbing wulu yang rasanya asamnya luar biasa, udah ada yang praktis, nggak usah pakai yang ribet-ribet, ya kan? Betul. Pakai Ziman aja sehari 4 kali 5 tetes di bawah lidah. Ya, Gitu. karena gini ya, kenapa kita harus menjaga tekanan darah kita menuju normal? Karena hipertensi mungkin salah satu di antara penyakit silent killer. Oke. Silent itu senyap, killer itu pembunuh. Membunuh dalam senyap, ngeri ya. Iya, pembunuh berdarah dingin. Iya, bukan dingin banget ya. Iya, dingin banget kayak beku. Beku ya. Jadi seperti sakit stroke itu kan biasanya pemicunya juga hipertensi, ya kan? Jantung juga pemicunya hipertensi. Gagal ginjal pemicunya hipertensi. Oke. Nah, kalau kita kena penyakit yang tiba-tiba game over kan nggak lucu ya, karena nggak pernah cek kualitas kesehatan. Betul. Jadi kalau kita cek kualitas kesehatan, kita harus sadar bahwa kita bertempat tinggal dan kita berkendaraan di tubuh kita. Jadi mulai sekarang belajarlah untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan meningkatkan kecerdasan kesehatan sehingga kita sadar betapa pentingnya kesehatan. Dan Ziman adalah solusi nutrisi bagi kita yang ingin menuju kualitas kesehatan sehat, segar, bugar, awet muda. Waduh, mumpung belum terlambat ya, mungkin Anda sudah tensi gitu ya ke dokter, apakah apotik, waduh hampir mendekati hipertensi nih. Gimana caranya untuk bisa menurunkan? Bagaimana caranya bisa menormalkan? Ya udah, konsumsi Ziman sehari 4 kali 5 tetes di bawah lidah. Ya kan, diteteskan ke dalam air pun juga nggak apa-apa, tapi lebih hebatnya lagi reaksinya ketika diteteskan di bawah lidah sehari 4 kali 5 tetes. Nah, kalau Anda pengen lebih tahu lagi nih tentang hipertensi dan juga Ziman dan bagaimana cara penyembuhan, pemakaian dan juga bagaimana cara untuk mendapatkannya, terus gabung bersama kita di sini sampai jam 4 sore nanti, dan WhatsApp-nya masih ditunggu di 081511103103. Sebutkan nama, alamat, usia Anda, kemudian pertanyaannya apa? Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial yang dipersembahkan oleh Ziman, dan kita masih ngobrolin seputar hipertensi. Yang mau tanya-tanya masih ditunggu ya di WhatsApp 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat, usia, dan juga pertanyaannya apa gitu ya. Tadi Pak Nyoto kan sempat bilang hipertensi nggak boleh banyak-banyak, bukan banyak-banyak, tapi nggak boleh makan yang ada garamnya, ada kandungan garamnya. Tapi kalau kekurangan garam, bukankah itu juga tidak baik ya Pak? Karena tidak mengeluarkan keringat dalam tubuh, bukan kita harus berkeringat ya, mengeluarkan keringat sama aja mengeluarkan racun dalam tubuh. Iya, jadi gini, sebenarnya yang paling penting itu garam seperti apa yang harus kita konsumsi, gitu ya. Jadi kalau garam yang sudah dirafinasi, semua zatnya diambil, dibuang kecuali zat natrium, sodium. Jadi cuma zat natriumnya saja itu pencetus
Hipertensi, oke. Cuma kalau kita konsumsi garam dapur yang masih butek gitu ya, warnanya bisa ada abu-abunya, coklatnya, putih, masih butek deh pokoknya, belum putih bening gitu ya. Dia mengandung trace mineral, itu mampu menetralisir dari sodium tersebut. Jadi bisa mengandung kaliumnya juga, trace mineralnya. Yang ini mengandung natrium, jadi menyeimbangkan apa yang kita konsumsi. Oke, jadi selama ini saya salah ya. Saya pikir garam yang putih, jernih, mengkilap itu justru malah yang baik, tapi ternyata yang agak butek gitu ya. Iya, jadi yang bagus itu malah garam dapur yang masih butek, Yang karena masih butek coklat. selain mengandung natrium juga mengandung trace mineral yang mungkin dalamnya juga ada kaliumnya. Kemudian ada lagi garam bambu sekarang. Oh, garam bambu banyak ya Ada lagi jenisnya garam ya? Himalaya Oke. banyak. Kalau garam Himalaya itu yang pengen saya cari buat diet itu, Pak. Oh gitu ya. Nah sekarang ini yang paling penting itu bagi mereka yang sudah punya masalah apa namanya Hipertensi. pola makannya jangan konsumsi makanan yang mengandung garam. Jadi jangan kebanyakan ikan asin nih, udah mesti dihindari nih ikan asin ya. Ya, gimana ya Pak? Tanggal tua gimana makannya, pakai apa kalau nggak pakai ikan asin? Makanan yang udah kemasan kaleng-kalengan, terus kemasan styrofoam, kemasan plastik-plastik itu pasti mengandung natrium benzoat atau sodium benzoat, itu garam untuk mengawetkannya. Udah darah Padahal tinggi enak kerjanya loh, ngemil kemasan itu semua ya. Pak, enak loh Pak, pakai sambal terasi, ikan asin, terus nasi anget Pak. Iya. Enak kan? Enak Tapi juga hipertensi Kalau jadinya tiba-tiba ya. silent killer gimana? Jangan ya? dong. Nah, jadi bagi mereka juga yang sudah termanifestasi hipertensi, sekali lagi coba juga konsumsi nutrisi yang mampu membantu menormalkan tekanan darah, diantaranya enzim antioksidan, yaitu Ziman. Oke. Konsumsinya sehari 4 kali, 5 tetes, diteteskan di bawah lidah. Mungkin itu untuk pencegahan ya, atau mungkin bikin badan kita jadi sehat bugar. Tapi kalau untuk mengobati, apakah dengan cara yang sama? Kalau kita cerita untuk mengobati, ya, kita juga harus berpikir secara komprehensif, secara lengkap, ya. Pola makan kita juga harus pola makan dirubah, pola makan sehat. Gaya hidup kita harus cukup istirahat, karena orang yang kurang istirahat tensi darahnya naik. Kemudian orang yang stres tensi darahnya naik. Kurang olahraga tensi darahnya naik. Ya. Jadi mesti komprehensif ya. Kemudian selain itu konsumsi buah-buahan yang memang membantu menurunkan tensi seperti yang saya diceritakan ya, yang mengandung kalium. Banyak-banyak makan pisang, semangka, belimbing, kemudian makan seledri di jus ya. Kemudian kalau sudah berusaha sehat plus minum mirasen dengan kita ikhtiar yang terbaik adalah konsumsi Ziman. Kenapa konsumsi Ziman? Karena ini nge-booster semua makanan yang kita makan bisa terserap secara efektif ke dalam tubuh. Karena semua makanan bisa terserap sempurna kalau ada enzim antioksidannya. Ya, jadi Ziman itu selain kandungannya adalah buah-buahan yang memang secara nutrisi menurunkan tensi, sekaligus dia juga mengandung asam amino polipeptida karena diprosesnya tidak melalui pemanasan. Dia diekstraksinya dengan fermentasi sehingga mengandung enzim antioksidan. Kemudian diekstraksi ganda 2 kali, jadi pekat sekali. Cukup konsumsi 5 tetes itu sama juga kita konsumsi 1 sloki buah-buahan yang mengandung antioksidan hidup. Nah, bedanya apa sih yang hidup dengan yang mati? Yang hidup itu kalau kita konsumsi buah pisang Ambon lah misalnya ya, itu masih hidup. Cuma kalau sudah jadi pisang goreng itu udah mati. Makan kredok, lalap-lalapan itu masih hidup. Tapi kalau sudah direbus jadi itu jadi gado-gado gado-gado sudah mati. Walaupun gado-gado ada seratnya, ada vitaminnya, ada fitonutrisinya, tapi zat hidupnya sudah mati. Jadi makanan yang sudah diolah berarti adalah makanan mati gitu ya. Kalau misalkan buah-buahan di jus itu mati atau hidup? Buah-buahan di jus itu kalau dia pakai slow juice yang tidak pemanasannya tinggi, masih banyak enzimnya. Cuma kalau jusernya itu sangat tinggi kecepatannya sampai suhunya meningkat, ya bisa jadi enzimnya berkurang. Baiklah, saya tahu jadinya, nambah lagi ilmu saya. Daripada itu pusing semua bikinnya bagaimana, ya udah pakai Ziman aja ya Pak ya. Lebih praktis, lebih simpel, bisa dibawa kemana-mana. Kemasannya pun juga lucu banget kan. Bisa diteteskan di bawah lidah 4 kali dalam 1 hari, 5 tetes gitu. Dan ini bisa untuk apa aja Pak Ziman ini? Apakah hanya untuk hipertensi aja atau bisa untuk
diabetes seperti pembahasan kita bulan lalu, Ya. bulan lalu minggu lalu. Jadi pertama kali kita samakan persepsi dulu ya. Oke. Ziman ini bukan obat. Mm-mm. Jadi karena bukan obat, anak bayi pun boleh konsumsi, orang lanjut usia pun boleh konsumsi. Cuma karena sifatnya makanan, dia tidak merubah struktur kimia darah dan hormon. Jadi jangan berharap begitu minum langsung tensi darahnya turun, gula darahnya turun. Bukan. Oke. Karena dia prosesnya pertama detoksifikasi semua racun dalam tubuh, baru regenerasi sel atau menyimbangkan semua regulasi sistem hormonal tubuh, juga sistem dalam tubuh. Jadi otomatis kita konsumsinya proses. Biasanya protokol kita itu yang umumnya 3 bulan. Oke. 3 bulan kita akan menuju ke kualitas kesehatan yang prima dengan parameternya. Ya cek dong, kolesterolnya berapa, tekanan darahnya berapa, gula darahnya berapa, kemudian urium kreatinin albuminnya berapa kalau dia punya masalah ginjal. Itu semua dicek dan rutin setiap bulan. 3 bulan protokol, setiap bulan biasanya mengalami perubahan signifikan. Konsumsinya mesti konsisten, persisten dan rajin, ya. Termasuk pola hidupnya juga harus. Iya. Cuman ada yang tanya, Pak, kalau saya konsumsi obat dokter gimana? Saya tidak intervensi obat dokter, semua harus anjuran dokter, ya. Karena yang kita ceritakan pada kesempatan kali ini adalah nutrisi yang membuat Anda awet muda, segar bugar. Ya. Jadi sekali lagi Ziman itu bukan obat tapi makanan ya. Makanan yang bisa kita konsumsi untuk bisa menyehatkan tubuh kita gitu. Betul. Nah, berhubung tema kita adalah hipertensi, bisa juga digunakan untuk bagi penderita hipertensi atau ingin mencegah hipertensi. Betul. Nah, seperti apa caranya? Apakah sama diteteskan di bawah lidah? Sabar ya Pak Nyoto. Oke. Yang mau gabung boleh langsung aja di WhatsApp 081511103103. Sebutkan nama, alamat Anda, kemudian usianya berapa. Dan untuk Anda yang pengen banget mendapatkan Ziman, ini bisa dibeli di online ya, di Tokopedia dan juga Bukalapak, atau bisa pesan juga via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi di Tokopedia ada, Bukalapak pun juga ada. Di WhatsApp pesannya boleh di 0877900300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya tinggal beberapa menit lagi nih Pak Nyoto, dan kayaknya langsung aja kita bahas WhatsApp yang sudah masuk di 081511103103. Ini ada seorang wanita usianya 47 tahun, dia menderita hipertensi, kolesterol tinggi, dan dia tuh pengen sehat Pak. Kira-kira herbal yang cocok buat dia tuh apa? Oke, itu pertanyaan bagus sekali ya. Bagi mereka yang sudah punya masalah dengan kolesterol tinggi, hipertensi juga, pola makannya itu ya tadi, hindari konsumsi yang banyak kadar kolesterolnya tinggi, terutama ya. Misalnya telur yang paling banyak kolesterolnya di kuningnya. Oh iya, padahal enak tuh. Iya. Nah, kemudian jangan konsumsi makanan kerang, kepiting, udang, kerang-kerangan, cumi-cumi, ya, santan-santanan, minyak-minyakan, itu membuat kolesterol kita juga jadi tinggi. Kemudian setelah pola makan kita berubah, kita harus banyak juga konsumsi makanan yang mampu mereduksi kadar kolesterol tinggi. Ya, kita banyak konsumsi sayur-sayur, buah-buahan segar yang mesti kita lalap. Oke. Nah, kalau ingin lebih optimal, ya kita konsumsi Ziman 5 tetes sehari 4 kali. Protokolnya tadi saya bilang, kita cek dulu dong kolesterol kita berapa, tekanan darah kita berapa. Kemudian kita berniat sehat dengan cara ganti pola makan sehat. Setiap bulan kita kontrol lagi sampai sejauh mana perubahan kualitas parameter kesehatan kita, sehingga kita termotivasi untuk konsumsi Ziman rutin, ya. Karena Ziman ini bukan sekali minum langsung turun loh kolesterol sama hipertensinya, nggak simsalabim loh ya. Nanti Itu pingin, sulap Pak, saya udah namanya. konsumsi tadi siang, saya cek kok gula darah saya, kolesterol saya belum turun, gula darah belum turun, tekanan darah saya belum turun. Konsumsi berapa? 3 tetes tadi siang, nggak bisa lah ya. Jadi mesti rutin, sehari 4 kali, dan kalau bisa konsumsinya itu protokolnya ya selama 3 bulan. Oke. Setiap bulan kita cek kualitas kesehatan kita ke klinik kesehatan. Berapakah kolesterol kita, berapa tekanan darah kita, dan sebagainya. Plus gaya hidupnya juga mesti dirubah dong. Kalau masih merokok, masih begadang, minum-minuman minum alkohol, nggak usah alkohol deh, minum minuman soda-sodaan, ya kan, yang gula-gulanya tinggi, ya kan. Kemudian masih makannya instan, mie instan, gorengan, ya, fast foodan, ya kan, yang banyak minyak trans fatnya, ya.
itu nggak sehat. Harus dihindarkan. Harus. Bukan dihindarkan, dibuang, diusir Ya jauh-jauh. betul. Jadi kita harus yang namanya sehat itu komprehensif. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi oke. jangan nggak mencoba untuk sehat, wajib berjuang untuk sehat ya, Bu. Ya harus ya. Harus. Dan jangan lupa konsumsi Ziman sehari 4 kali, 5 tetes di bawah lidah. Sehari 4 kali loh ya. Dan rutin tuh setiap bulan sekali cek up ke dokter bagaimana perkembangannya setelah mengkonsumsi Ziman gitu. Oke. Yang mau mendapatkan Ziman juga boleh banget loh. Gampang banget loh, bisa dicari di Tokopedia dan juga di Bukalapak, atau bisa pesan juga di via WhatsApp ya. 087790.300. Sekali lagi di Tokopedia atau di Bukalapak, bisa juga pesannya via WhatsApp di 087790.300. Sebenarnya nih WhatsAppnya banyak banget loh Pak Nyoto, yang masuk sekitar 30 ribuan. Wah, Banyak biasa, ngeri. Ngeri banget ya. Tapi ya gimana dong, sayang banget waktunya sudah habis. Mungkin bisa sekali lagi dikasih tahu tentang Ziman nih Pak, biar pendengar pun juga paham banget tentang Ziman dan pengen banget konsumsi Ziman untuk kesehatannya. Ya, jadi pada prinsipnya Ziman adalah makanan eksklusif karena dari buah-buahan dan herbal yang diekstraksinya ganda 2 kali dengan teknologi Jepang ya. Sehingga kalau kita konsumsi, kita mendapat larutan pekat antioksidan yang hidup, yang disebut dengan enzimatisnya hidup. Kita konsumsi rutin aja. Tujuannya apa? Agar kita awet muda, segar bugar. Wow. Karena kalau orang awet muda, nggak ada tuh cerita kena penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol dan sebagainya. Tapi harus komprehensif. Pola hidup harus sehat, diantaranya pola makan yang bagus, pola mental yang sehat, banyak tersenyum, banyak bahagia. Oke deh, untuk Dan- teman-teman semua sahabat. Apa Iya. lagi Dan kira-kira? jangan lupa konsumsi Zimannya rutin setiap hari Iya, gitu. ya. Setiap hari, sehari 4 kali diteteskan di bawah Iya. lidah 5 tetes gitu. Kita punya mobil aja kita rawat, masa tubuh enggak ya? Nah itu dia, penting banget tuh aset buat kita ya Betul. kan. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu saya Sarun pamit, Pak Nyoto pamit. Dan minggu depan kita akan hadir lagi dengan tema apa Pak? Diet. Diet ya. boleh, ya. Sesuai requestan saya. Ya sudah, kalau gitu saya Sarun pamit, Pak Nyoto pamit. Bye. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.